delay itu fungsinya untuk apa ya? Di tiap-tiap output crossover ini lor, ini crossover ya, DPX ini ya. Secara prakteknya kedatangan suara itu tidak sama lor, itu menurut saya ya. Ini low mid high, contoh ya, low mid high ya. Yang paling cepat itu high, dan kedua mid, dan paling lambat itu low. Jadi kedatangan suara posisi kita di lapangan dengan box yang berbeda-beda maupun penyetingan yang berbeda-beda dengan low mid high, kedatangan suara yang datang ke arah kita, apa yang kita dengarkan itu tidak bareng ya menggunakan crossover. Lebih cepatan high dan mid daripada low. Tapi menggunakan DLMS ini lor, dengan fasilitas delay, itu artinya menyamakan kedatangannya ya, dengan cara menelatkan yang terlalu cepat tadi ya, seperti low mid high. Di sini low mid high. Jadi di high dan mid ini ditelatkan ya melalui fitur yang bernama output 1 sampai 8 ini bisa dibuat low, bisa low mid high, sub low mid high bisa, atau high mid low sub bisa, pokoknya bebas ya. Tapi kalau di crossover ini sudah paten dan fix ya. Dan di crossover juga frekuensinya saling berkaitan ya, antara high berhubungan dengan mid ini, output high berhubungan dengan output mid ini dengan frekuensi ini. Sangat kita coba untuk DLMS dulu ya. Nanti kita pindah ke crossover. Saya pindah ke crossover. Sub ini full range ataupun top ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Bagaimana kabar teman-teman di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan sehat saja, sehat selalu, dan dilimpahkan banyak rezeki ya, amin. Oke, di sini saya akan mentutorialkan sebuah crossover dan sebuah DLMS ya. Crossover 234SL dan DLMS Sound Queen dengan tipe SG4048 nya. Tapi yang bunyi sekarang itu adalah DLMS lor. Nanti kita bandingkan suaranya bagaimana ya. Sama-sama saya setting atau routingan 2W ya, low dan full ring saja ya. Oke, di sini yang kita bahas adalah perbedaan antara menggunakan DLMS maupun crossover DPX ini ya, atau membahas persamaannya. Pokoknya kita bahas tuntas mengenai crossover dan DLMS secara garis besar ya, bukan di DLMS ini saja maupun di crossover ini saja ya. Ini berlaku untuk garis besarnya ya. Oke, untuk crossover biasanya cuma dilengkapi dengan knob gain sama tombol balik fase ini ya, invert ya, di fitur outputnya ini ya, dan sebuah frekuensi seperti itu. Kurang lebih ada 3 fasilitas ya, gain ataupun tombol invert, balik fase maupun frekuensi ya. Tapi kalau di DLMS sangat lengkap sekali ya. Di tiap-tiap gain outputnya itu ada tombol mute, ada equalizer, ada delay, dan ada parametric equalizer, dan ada kompres. Sangat lengkap sekali ya untuk di DLMS ini ya. Crossover cuma seperti itu, crossover nggak ada delaynya. Kalau di DLMS delaynya banyak. Oke, saya jelaskan delay itu fungsinya untuk apa ya. Di tiap-tiap output crossover ini lor, ini crossover ya, DPX ini ya. Secara prakteknya kedatangan suara itu tidak sama lor, itu menurut saya ya. Ini low mid high, contoh ya, low mid high ya. Yang paling cepat itu high,
dan kedua mid, dan paling lambat itu low. Jadi kedatangan suara posisi kita di lapangan dengan box yang berbeda-beda maupun penyetingan yang berbeda-beda dengan low mid high, kedatangan suara yang datang ke arah kita, apa yang kita dengarkan itu tidak bareng ya menggunakan crossover. Lebih cepatan high dan mid daripada low, itu menurut saya ya. Tapi menggunakan DLMS ini lor, dengan fasilitas delay, itu artinya menyamakan kedatangannya ya dengan cara menelatkan yang terlalu cepat tadi ya, seperti high mid terlalu cepat. Jadi umpamanya di DLMS ini ya, contoh ya, low mid high, di sini low mid high. Jadi di high dan mid ini ditelatkan ya melalui fitur yang bernama delay, ditelatkan ya, agar kedatangan suara yang menuju telinga kita, apa yang kita dengarkan itu bareng ya. Itu maksudnya dari delay ya. Fiturnya itu memperlambat kedatangan output high sama mid, tapi melambatkan posisi output high sama mid, karena posisi kalau di crossover secara garis besar alami ini terlalu cepat kedatangan suara. Kalau di crossover ya, crossover apapun ya, terlalu cepat high sama mid ya, low-nya paling lambat. Jadi di LMS itu dilambatkan ya, dilambatkan di LMS dengan fitur delay ya, dilambatkan karena terlalu cepat ya sebetulnya ya. Jadi kalau di delay dengan benar, kedatangan suara antara low mid high itu bisa bebarengan begitu lor. Itu menurut pengalaman saya ya. Dan untuk frekuensinya di DLMS ini sangat bebas ya. Output 1 sampai 8 ini bisa dibuat low, bisa low mid high, sub low mid high bisa, atau high mid low sub bisa, pokoknya bebas ya. Tapi kalau di crossover ini sudah paten dan fix ya. Dan di crossover juga frekuensinya saling berkaitan ya, antara high berhubungan dengan mid ini, output high berhubungan dengan output mid ini, dengan frekuensi ini sangat berhubungan sekali. Di output mid sangat berhubungan dengan frekuensi yang dikeluarkan di output ini, dengan knob yang ini sangat berhubungan erat ya. Kalau di DLMS itu sangat bebas sekali loh, sangat bebas dan sebebas-bebasnya ya. Dan kemudian di DLMS itu praktis ya, karena ada equalizer, ada kompresor, dan banyak pokoknya. Kalau di kompresor sendiri ya, di crossover sendiri ya cuma crossover ini saja ya, tidak ada aksesoris lain. Kalau di LMS sangat banyak sekali ya, sangat banyak sekali parametri, kompresor, delay, sangat banyak. Oke, tapi di sini persamaannya ya biasanya ya, ini menurut pengalaman saya ya, kebanyakan DLMS sekarang yang versi Cina itu memakai IC micro ya, terlalu banyak memakai IC micro ya, tapi dengan harga yang bermacam-macam, dengan kualitas yang bermacam-macam pula ya. Tapi di crossover ini yang di depan saya ini makro lor, makro semua ya. Juga ada sekarang juga crossover mikro juga ada. Tapi kebanyakan di LMS yang banyak sekali memakai komponen mikro ya. Oke. Dan kemudian perbedaannya di LMS itu harganya sedikit mahal ya. Crossover mungkin murah ya, mungkin 3 kali lipat dari harga crossover ini ya. Untuk harga di LMS ini 3-5 kali lipat ya untuk segi harga ya. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk hubungan interkoneksi ya. Interkoneksinya itu
untuk input balan sama output balan sama ya dengan crossover ya. Crossover juga balan ya, untuk input maupun outputnya juga balan ya, sama ya. Untuk fitur interkoneksinya ya seperti itu ya, sama-sama balan ya antara input maupun outputnya. Oke, di sini nanti akan saya oper suaranya, settingannya saya samakan untuk crossover ya. Ini saya dekatkan dulu supaya teman-teman tahu suaranya ya. Untuk posisi DLMS, untuk EQ equalizernya saya off kan ya. Untuk equalizernya saya off kan, delay-nya saya off kan, tidak saya pakai sama sekali, hanya fitur di frekuensinya saja saya pakai ya di DLMS ini ya. Untuk semua fitur saya matikan semua seperti limiter dan lain sebagainya ya. Ini untuk sub, ini untuk full ring ya, sama ya di crossover juga. Ini mode 2W ya, bagaimana suaranya kita dengarkan bersama-sama, fasenya sama ya, kita anggap sama, tidak ada yang berbeda. Ini kita tekan karena di sini di DLM-nya untuk potongan bawahnya saya buat 40 Hz ya. Di crossover-nya ya bisa dilihat. Untuk frekuensi subwoofer ya. Kita samakan HPF-nya, bisa banyak pilihannya seperti 18 dB Butterworth. Kalau di crossover ini biasanya low-cut-nya saya pakai ini ya 40 Hz dengan kemiringan LR ya. LR ya kalau di DBX ini ya. Oke, bisa dilihat di crossover-nya. Di DMLS-nya seperti ini bisa dilihat. Untuk frekuensinya nggak kelihatan ya soalnya. Ini untuk potongan bawah crossover seperti ini. Potongan bawah di DLMS 40 Hz. Di crossover juga saya samakan dengan menekan tombol low-cut. Untuk LPF-nya saya buat 140 ya, bisa dilihat 140 Hz dengan kemiringan 24 LR ya. Di crossover-nya juga sama. Di knob ini saya buat 140 Hz. Sama untuk subwoofer ya. Dan untuk channel full ring ya nomor 2 ya, ini kan nomor 1 subwoofer, sekarang nomor 2. Untuk HPF-nya saya buat 140 menyambung dengan subwoofer ya, sama juga seperti crossover ini. Crossover ini karena modenya 2W di 140, outputnya di sini nanti. Dan untuk LPF high loss saya matikan karena di crossover juga tidak ada LPF untuk high ya. Jadi seperti ini ya settingannya ya, ini tidak dipakai, ini mati, hanya subwoofer sama full ring sama dengan DLMS ya. Subwoofer juga sama full ring ya. Oke, ini 0 dB. Oke, kita nggak menyeting equalizer ya. Coba kita bandingkan suaranya loh. Kita coba untuk DLMS dulu ya. Nah, nanti kita pindah ke crossover. Hanya sekedar iseng-iseng saja lor. Oke, kita buka mute. Kita besarkan di gain equalizer. Oke, suaranya seperti ini. Jam 9, sekarang separuh, sekarang jam 3. Nanti
crossover ini ya. Tidak saya potong untuk videonya. Oke, ini pakai DLMS, saya mute, saya buka lagi. Saya pindah ke crossover ya. Saya pindah ke crossover. This is performance by Crossover ini lor. Crossover ya, bisa dilihat ini sub, ini full ring ataupun top ya. Sama 0 dB, frekuensinya sama, potongan maupun slope-nya sama semua ya, antara crossover, dB sama DLMS ini ya. Oke, mungkin kita bisa menarik kesimpulannya. Kalau di sini maupun di HP mungkin untuk suara hampir sama ya. Tapi kalau di lapangan sangat berbeda sekali ya. Mungkin di HP, apalagi di HP ya, mungkin sangat sama persis ya. Karena frekuensinya, titik potongnya kurang lebih sama. Dan juga pula di sini memakai speaker kecil ya, jadi tidak terlalu menimbulkan perbedaan secara signifikan ya, kecuali di lapangan ya. Kalau saya di lapangan sudah pernah membuktikannya lor, antara DBX sama crossover ini mantapan memakai DLMS lor, begitu menurut pengalaman pribadi saya itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya, nantikan video selanjutnya untuk peroutingan maupun penyetingan di DLMS ini mungkin di video berikutnya. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak.